Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Husna dengan NIM 240110707438 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata pelajaran Akidah Akhlak untuk MI. Yang terhormat kepada Ibu Mukarramah Sulaiman Kurdi, SPD MPDI. Kali ini saya akan menyampaikan kisah yang sangat indah dan penuh teladan yang berjudul Pemuda yang Dimuliakan oleh Allah, yaitu Uwais Al-Qarni. Teman sekalian yang saya sayang, di sebuah desa di pinggiran Ethiopia terdapat seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia bukan seorang yang kaya, dia memiliki penyakit kulit, dan pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pengembala kambing milik orang lain. Hidupnya sangat sederhana, tetapi dia memiliki satu kelebihan, yaitu dia sangat terkenal di langit, karena dia memiliki akhlak yang baik dan berbakti kepada ibunya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Dia menyayanginya dengan penuh kasih sayang. Dia memberikan makan, menyuapi ibunya, dan dia membantu ibunya berdiri dan tanpa meminta belas kasih sayang. Pada suatu hari, ibunya berkata, "Aku ingin pergi haji." Mendengar itu, Uwais memikirkan bagaimana caranya mereka akan pergi dari Yaman ke Madinah yang berjarak beribu-ribu kilometer. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa seekor anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji dengan menaiki seekor lembu. Jadi, Uwais setiap hari membawa lembu tersebut dan menggendongnya untuk naik ke lembu tersebut. Dan setelah 8 bulan berlalu dan tiba musim haji, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Jadi, sesampainya di dekat Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah doa ibu. Karena dengan mengampuni doa ibu, maka ibu akan masuk surga. Dan dengan doa ibulah, aku akan masuk surga." Begitulah kata Uwais. Dengan penuh kasih sayang dan cinta, Allah mengabulkan doanya dan seketika juga menyembuhkan penyakit kulitnya. Dan dari situlah ada hikmah tersembunyi, adanya sebuah bulan putih di tukuk tangannya yang akan nanti dikenali oleh sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Karena Uwais pergi ke Madinah untuk menemui Nabi, akan tetapi saat itu Nabi sedang berada di medan perang. Dengan berat hati, Uwais kembali ke Yaman karena teringat akan pesan ibunya untuk lepas pulang. Jadi dia hanya menitipkan salam kepada istri Rasul, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu sepulangnya dari medan perang, Rasulullah mengatakan bahwa ada seseorang yang mencarinya. Padahal saat itu Siti Aisyah tidak memberitahu bahwa ada seseorang yang datang. Lalu Nabi Muhammad berkata, dia adalah Uwais, dia taat kepada ibunya, dan dia adalah penghuni langit. Lalu setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan kata-katanya. Dia memberitahukan kepada sahabatnya bahwa jika kalian ingin bertemu kepada Uwais, dia memiliki tanda di tangannya dalam bentuk putih di telapak tangannya. Lalu Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Kalian berdua akan menemuinya, dan saat ketika kalian bertemu, mintalah doa dan istighfar darinya." Lalu pada suatu hari ada rombongan kafilah dari Yaman membawa barang dagangan. Pada saat itu Uwais juga ikut turut bersama mereka. Lalu rombongan dari Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab
Khattab bertanya kepada mereka, apakah Uwais bersama dengan mereka? Lalu mereka menjawab, iya, Uwais ada bersama dengan mereka. Lalu Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab pun meminta untuk bertemu dengan Uwais. Pada saat mereka bertemu dengan Uwais dan pada saat berjabat tangan, Khalifah Umar membalikkan telapak tangannya dan melihat bahwa ada tanda putih di telapak tangannya. Lalu setelah itu wajah Uwais yang tampak bercahaya ternyata benar pada sabda Nabi sebelum beliau wafat bahwa dia adalah penghuni langit. Lalu Umar bin Khattab pun menanyakan siapakah dia. Lalu dia menjawab Abdullah. Lalu Umar dan Ali tertawa mendengar jawabannya. Kita semua adalah Abdullah, hamba Allah. Lalu dia bertanya, siapa namamu yang sebenarnya? Lalu Uwais pun menjawab, namaku adalah Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahui bahwa Uwais telah meninggal dunia. Oleh sebab itulah dia sekarang ikut untuk rombongan kafilah-kafilah dagang tersebut. Lalu Ali dan Umar meminta untuk Uwais mengangkat tangan dan berdoa, lalu membacakan istighfar kepada mereka. Akan tetapi saat itu Uwais enggan untuk melakukan itu. Lalu karena desakan dari dua sahabat Rasul itu, Uwais pun akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan beristighfar untuk mereka. Lalu Uwais berkata, mungkin untuk hari ini kalian tahu bahwa aku adalah Uwais Al-Qarni, tapi aku mohon untuk hari-hari selanjutnya jangan diberitahu bahwa aku adalah Uwais Al-Qarni. Dalam kata lain adalah Uwais ingin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyembunyikan identitasnya. Beberapa tahun kemudian, Uwais dikabarkan meninggal dunia. Tapi anehnya, ketika dia meninggal dunia, banyak sekali orang yang datang dan berebut untuk memandikannya, mengkafaninya hingga menguburkannya. Para penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni itu? Bukankah Uwais hanyalah seorang fakir dan hanya seorang pengembala domba? Tetapi kenapa pada hari wafatnya banyak sekali orang yang berdatangan dan banyak orang yang berspekulasi bahwa orang-orang yang datang tersebut adalah malaikat yang turun ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaan Uwais sendiri kepada Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentangnya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar bagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi bahwa Uwais adalah si penghuni langit itu. Tahukah kalian nilai akhlak yang dapat kita teladani dari kisah Uwais? Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, karena bakti adalah pintu surga dan kunci keberkahan. Lalu ikhlas dalam beramal, lalu melakukan kebaikan tanpa berharap pujian dari manusia, lalu sabar dan bertanggung jawab kepada orang tua, dan karena itulah Uwais dikenal sebagai penghuni langit. Kisah inspiratif tentang Uwais Al-Qarni, si pemuda yang sederhana tetapi dimuliakan oleh Allah karena baktinya kepada ibunya. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya dan menjadi anak-anak yang hormat, patuh, dan penuh cinta kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.